yang pertama yang kita pilih yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu pola hidup merupakan kebiasaan aktivitas sehari-hari seseorang dalam menjalankan hidupnya, yang memperhatikan segala aspek mulai dari kesehatan dan segala perilakunya. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari sering mengatur pola hidupnya, yaitu dengan cara mengelola makan dengan baik. Oleh karena itu, kami memilih presentasi ini sebagai pemahaman mengenai kebiasaan makan atas pengaruh denyut jantung pada istirahat. Rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebiasaan makan terhadap peserta didik dan bagaimana pola hidup atau kebiasaan makan berpengaruh terhadap peserta didik. Dengan demikian, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kebiasaan makan terhadap peserta didik dan untuk mengetahui pengaruh pola hidup atau kebiasaan makan terhadap peserta didik. Untuk melakukan hal tersebut, kita memerlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu seperti stopwatch, jam, dan handphone. Untuk bahannya, kita bisa menggunakan pergelangan tangan dan leher. Serta waktu penelitian yang kami ambil di sini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 bulan Januari 2024, sampai Senin tanggal 22 bulan Januari 2024. Langkah kerjanya yaitu putar pergelangan tangan hingga ke atas dan tempatkan dua jari ke atas pergelangan tangan, lalu tekan kedua jari tersebut hingga merasakan denyut nadi tersebut dan hitung selama 60 detik. Berikut hubungan antara aktivitas fisik, gender, pola hidup, dan denyut jantung berdasarkan penelitian kelompok kami. Pola hidup dan kesehatan jantung. Pola hidup sehat termasuk kebiasaan makan, rutin berolahraga, mengelola stres, menghindari merokok, dan membatasi konsumsi alkohol, memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan jantung. Dengan mengadopsi pola hidup sehat, kita dapat meminimalkan risiko terkena penyakit jantung. Kesimpulan tentang efek jangka panjang kebiasaan makan yang tidak sehat terhadap denyut jantung istirahat berdasarkan temuan penelitian. Kebiasaan makan yang tidak sehat dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri sehingga mengurangi aliran darah ke jantung. Pengurangan aliran darah inilah yang akan memicu gejala sakit jantung seperti nyeri dada dan sesak nafas. Berikutnya rencana untuk memotivasi teman-teman agar mengadopsi kebiasaan pola hidup yang lebih sehat untuk meningkatkan denyut jantung istirahat mereka. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Mari teman-teman semuanya, kita bersama-sama mengadopsi kebiasaan pola hidup yang lebih sehat untuk meningkatkan denyut jantung istirahat dengan cara rutin berolahraga, beristirahat yang cukup, minum air putih, dan melakukan aktivitas fisik. Rancangan program kebugaran pribadi berdasarkan gender, preferensi aktivitas fisik, dan denyut jantung istirahat saat ini. Yang pertama, gender. Berdasarkan gender, program kebugaran pria dan wanita dapat memiliki perbedaan dalam intensitas dan jenis latihan yang direkomendasikan. Namun, ada juga banyak aktivitas fisik yang dapat dilakukan bersama-sama oleh pria dan wanita. Berikut adalah contoh program kebugaran yang dapat disesuaikan dengan gender. Yang pertama, latihan kardiovaskular, termasuk aktivitas seperti berlari, bersepeda, berenang, atau berjalan cepat. Lakukan latihan kardiovaskular selama minimal 30 menit setiap sesi, 3-5 kali seminggu. Yang kedua, latihan kekuatan, termasuk angkat beban, latihan tubuh bebas, atau menggunakan mesin kekuatan di gym. Lakukan latihan kekuatan 2-3 kali seminggu dengan fokus pada berbagai kelompok otot. Dan yang ketiga, latihan fleksibilitas, termasuk peregangan dan yoga. Lakukan latihan fleksibilitas setidaknya 2-3 kali seminggu untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua, preferensi aktivitas fisik. Sesuaikan program kebugaran dengan preferensi aktivitas fisik sendiri ya. Jika lebih suka aktivitas di luar ruangan, pertimbangkan untuk berlari, bersepeda, atau hiking. Menyenangkan bukan? Namun jika lebih suka aktivitas dalam ruangan, pertimbangkan untuk mengikuti kelas kebugaran seperti Zumba, yoga, atau pilates.
Ingatlah untuk memilih yang kalian nikmati agar kalian bisa lebih termotivasi untuk melakukannya secara teratur. Yang ketiga adalah denyut jantung istirahat. Berdasarkan denyut jantung istirahat saat ini, maka dapat menyesuaikan intensitas latihannya. Ada beberapa latihan loh. Berikut adalah panduan umum untuk mengatur intensitas latihan berdasarkan denyut jantung Anda. Yang pertama, latihan kardiovaskular. Target denyut jantung yang direkomendasikan selama latihan kardiovaskular adalah sekitar 50-85 dari denyut jantung maksimum. Untuk menghitung denyut jantung maksimum, kurangi usia kita dari angka 220 dan jaga denyut jantung dalam kisaran yang sesuai selama latihan. Yang kedua, latihan kekuatan. Fokus pada jumlah repetisi dan beban yang dapat diangkat dengan benar. Mulailah dengan beban yang sesuai. Dengan kemampuan dan secara bertahap, tingkatkan seiring waktu. Kalau sudah bisa ya. Yang keempat, jadwal dan durasi. Tetapkan jadwal latihan yang konsisten dan lakukan sesuai durasi yang Anda tetapkan. Yang terpenting adalah tingkat kebugaran dan kenyamanan Anda. Mulailah dengan durasi yang sesuai, misalnya 30-45 menit per sesi, dan secara bertahap tingkatkan intensitas dan durasi latihan seiring waktu. Yang kelima, makan dengan baik. Nutrisi yang tepat sangat penting dalam mencapai tujuan kebugaran Anda. Pastikan untuk mengonsumsi makanan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, dan serat. Dan yang terpenting adalah tidak lupa untuk mengonsumsi air yang cukup untuk menjaga hidrasi selama latihan. Yang keenam, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup juga penting dalam program kebugaran. Berikan tubuh waktu yang tepat untuk pulih dan memperbaiki diri setelah latihan. Jangan lupa untuk tidur yang cukup agar tubuh dapat pulih dengan baik. Yang ketujuh, pantau kemajuan. Selama program kebugaran, pantau kemajuan secara teratur. Catat denyut jantung istirahat, tingkat kebugaran Anda, dan pencapaian tujuan. Ini akan membantu melihat perkembangan dan juga memotivasi diri sendiri. Sekian.